tujuan presentasi bisnis. Nah, kalau soal tujuan presentasi bisnis, biasanya kita tahunya itu untuk penyampaian sebuah data saja, tapi ternyata tujuan presentasi bisnis itu luas loh. Contohnya itu kayak kita bisa menginformasikan, selain data, kita bisa menginformasikan yang lain, habis itu kita juga bisa menghibur, menyentuh emosinya audiens, bahkan kita bisa memotivasi para audiens tersebut. Nah, untuk pencapaian itu, biasanya kita tuh perlu penguasaan materi yang lebih matang, serta kita juga bisa memahami siapa audiens kita. Selanjutnya, ada menginformasikan pesan bisnis. Nah, pesan bisnis itu harus jelas dan mudah dipahami oleh para audiens, jadi agar audiens pun menarik untuk mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Nah, contohnya itu kayak misalnya kita menggunakan sistem, kita bilang nih kita menggunakan sistem distribusi yang kompleks. Nah, itu kan bahasanya kadang mungkin kalau audiensnya kurang paham, jadi kurang masuk untuk informasinya atau bahasanya. Maka kita bisa ganti dengan kami pastikan produknya sampai ke tangan Anda dengan cepat dan aman. Maka dengan kalimat yang itu mungkin bisa lebih dipahami oleh para audiens. Selanjutnya itu ada menghibur dan menyentuh emosi. Di sini ada dua, yaitu ada humor segar dan gaya bicara. Nah, mungkin dengan dua cara tersebut bisa membuat orang lebih tertarik dengan presentasi kita, untuk mendengarkan presentasi kita dari awal sampai akhir. Nah, mungkin contohnya itu kita bisa menselipkan candaan ringan gitu ya. Kayak misalnya, minuman ini lebih segar dari mantan kamu yang di ghosting. Nah, itu mungkin bisa membuat presentasi kita itu lebih hidup dan tidak membosankan untuk didengar oleh para audiens. Selanjutnya ada motivasi audiens, itu ada dua, ada pernyataan eksplisit, yaitu menyampaikan motivasi secara tegas dan jelas. Itu seperti kita memberikan sebuah dorongan kepada para audiens untuk mengajak para audiens secara langsung dan jelas juga. Lalu ada tindakan nyata atau ajakan audiens untuk bertindak sesuai tujuan. Nah, itu seperti kita memberikan langkah konkret kepada para audiens yang bisa diambil nih dari presentasi kita dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Kak Rere untuk penjelasannya. Nah, lanjut masuk ke bagian slide ke-6, itu persiapan dasar presentasi. Nah, presentasi bisnis yang baik ini hanya akan dapat dicapai jika persiapan itu secara matang ya, dan juga dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini persiapan yang diperhatikan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal antara lain. Nah, yang pertama bisa teman-teman lihat di bagian PPT-nya, di bagian presentasi ini adalah yang pertama kuasai materi. Nah, untuk penguasaan terhadap materi ini itu sangat diperlukan dalam melakukan presentasi agar informasi yang kita sampaikan ke audiens itu bisa langsung dimengerti oleh audiens tersebut gitu ya. Nah, dan juga ketika kita melakukan presentasi tetapi materi yang kita sampaikan itu tidak matang atau tidak dilakukan persiapan dengan baik, nanti akan menimbulkan image negatif kepada kita selaku si presentasi tersebut, seperti itu. Nah, lalu yang bagian kedua adalah teman-teman bisa lihat di sini ada alat bantu. Nah, alat bantu ini apaan sih? Alat bantu ini apa gitu ya? Nah, untuk alat bantu ini itu banyak ya, seperti whiteboard, seperti spidol, overhead projector, dan juga banyak komputer gitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam alat bantu. Lalu yang ketiga adalah menganalisis siapa nih audiens kita, seperti itu. Nah, misalnya nih kita melakukan presentasi ini tuh di bagian apa sih gitu, materi apa sih gitu. Kita juga harus tahu apakah audiens kita itu bisa menerima atau sejalur dengan apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, yang terakhir ada menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Nah, untuk presentasi bisnis ini khususnya itu tidak bisa dilakukan di sembarang tempat ya, seperti itu teman-teman. Nah, pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi ini itu juga kita perlu pertimbangkan, seperti itu ya, agar memudahkan untuk audiens kita, seperti itu. Nah, lanjut bisa teman-teman lihat ya di bagian slide-nya, itu di slide berikutnya adalah menganalisis audiens. Nah, kenapa sih analisis audiens ini diperlukan gitu ya?
Nah, yang pertama itu karena untuk materi yang kita sampaikan itu kita harus tahu dulu apakah tepat materi kita ini itu disampaikan ke audiens, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam menganalisis audiens, seorang pembicara itu harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama adalah siapa audiensnya. Yang kedua, apa yang diinginkan audiens. Seperti itu. Yang ketiga, ada di mana melakukan presentasi. Keempat, kapan melakukan presentasi. Yang kelima, mengapa melakukan presentasi. Dan yang keenam, bagaimana melakukan presentasi. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya, itu bagian bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini juga diperlukan ya dalam melakukan presentasi. Sebenarnya bukan saja hanya ucapan atau pembicara yang menjadi perhatian, tetapi juga muncul gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara. Presentasi bisnis termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis antara lain seperti ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri itu juga termasuk salah satu item yang harus diperlukan sebagai pembicara, seperti itu. Nah, lanjut yang kedua di sini ada peninjauan lokasi. Nah, lokasi ini itu ada terbagi menjadi dua lagi ya. Ini udah slide berikutnya ya teman-teman. Di situ ada kuasai lokasi ya. Peninjauan lokasi ini merupakan hal penting karena akan sangat membantu pembicara ketika melakukan presentasi. Seringkali nih pembicara melakukan presentasi tanpa melakukan peninjauan lokasi sebelumnya, sehingga dapat mengganggu kelancaran presentasi karena tidak menguasai lokasi seperti persediaan alat-alat ya, atau juga kadang ada nih misalnya di suatu lokasi itu tidak termasuk misalnya include alat-alat ataupun kebutuhan yang kita butuhkan untuk melakukan presentasi, seperti itu. Nah, sebenarnya materi ini tuh merupakan materi dasar ya teman-teman. Materi dasar untuk bagaimana sih kita sebagai pembicara atau mau mempresentasikan suatu materi agar menjadi lebih baik dan juga lebih dapat diterima oleh audiens tersebut. Nah, untuk materi berikutnya atau untuk materi yang kita sampaikan itu nanti kita akan bagikan materinya atau kita akan bagikan PPT-nya. Semoga teman-teman bisa paham ya dengan materi tersebut. Saya pamit dulu dengan rekan saya Kak Rere. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.